Pemirsa, Republik Islam Iran telah menyatakan kesiapannya untuk bertempur dengan skala penuh dalam menghadapi agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel. Akankah Amerika Serikat kembali meminta gencatan senjata seperti pada perlawanan 12 hari pada tahun 2025 lalu? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, sekaligus mantan penerbang F-5 dan F-16 TNI AU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam, Pak Agung. Pak Agung. Selamat malam. Dengan Eva di studio, ya Pak Agung, Iran menyatakan siap untuk bertempur hingga 6 bulan dalam melawan agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel. Apa yang membuat Iran sangat percaya diri untuk menghadapi pertempuran dalam durasi yang panjang? Jadi, suara dengar ya. Jadi, memang Iran sudah siap untuk era ini adalah 20 tahun lamanya. Dan mereka sudah bersiap sejak 20 tahun dan dia betul-betul hal ini sudah menurut kita ya sudah disimulasikan berulang-ulang segala macam skenario, serangan dari Amerika, serangan Israel, serangan dari manapun, mereka berskenario. Bukti apa? Pada hari pertama serangan dari Israel dan Amerika yang membunuh pimpinan tertinggi Iran, pada hari yang sama juga rudal-rudal Iran itu sudah menghujam ke seluruh pangkalan Amerika dan yang terutama ke Israel. Sehingga pesawat F-35 yang berangkat dari Israel, dari Bandara Nevatim di Negev, Gur Negev, Israel, pada saat mereka kembali mendarat, sudah menemukan pangkalannya atau menemukan landaannya sudah diserang oleh rudal Iran. Jadi Iran sudah sangat siap untuk hal ini. Dan kalau mereka mengatakan siap 6 bulan, berarti mereka betul-betul sudah siap menampung dan mereka kan sudah tahu bisa membandingkan kekuatan udara yang dengan pesawat berawak dengan ini tidak akan bisa menandingi Amerika. Mereka sudah mensimulasikan dan sudah membayangkan bahwa mereka membutuhkan rudal saja, rudal balistik, rudal hypersonic dan drone jarak jauh untuk ini. Dan mereka sudah menyiapkan dan mereka lebih siap hadapi perang ini daripada pihak Amerika dan Israel yang terjadi. Jadi kalau Iran percaya diri bertempur 6 bulan, bagaimana dengan Amerika Serikat? Apakah juga punya kesiapan mental yang sama, Pak Agung? Dalam perang, jadi dalam rancangan peperangan itu ada macam-macam ya. Tapi untuk perang jenis ini, itu war of attrition, itu juga war of will. Jadi sebuah tangguh dia sanggup menerima beban. Orang menyerang dengan cepat, harapannya dengan segala macam senjata yang besar dan kuat, menghancur, maksudnya biar musuh menyerah dengan cepat. Masalah akan timbul pada saat musuhnya tidak menyerah. Dia punya keinginan untuk terus bertarung dan mereka sudah siap untuk ini. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bukan seberapa kuat Iran sanggup 6 bulan, tetapi seberapa kuat Israel dan Amerika sanggup menanggung akibatnya. Akibat keruntuhan diplomasi, akibat dari korban di pangkalannya dan di negerinya, dan akibat lain-lainnya ekonominya sanggup kan dia. Kalau Iran ekonominya memang sudah segitu-segitu saja, dihajar memang sudah dihajar, apalagi yang modal di sini. Dari banyak hal Iran lebih sanggup menerima penderitaan atau menyerap permasalahan ini ataupun penderitaan akhirnya daripada pihak yang menyerang. Yang menyerang itu siap untuk cepat selesai, tapi pertanyaannya sama saya, apakah mereka siap untuk berlama-lama menerima beban yang makin berat, tidak hanya di segi militer, tapi juga segi ekonomi, segi diplomasi, segi lainnya yang malah membuat mereka malah menjadi bermasalah di negerinya sendiri. Iran kemudian mengklaim belum menggunakan rudal produksi terbaru dalam melawan agresi AS Israel. Apakah rudal produksi terbaru Iran dapat bersaing dalam pertempuran dengan Amerika dan Israel, Pak Agung? Iran menggunakan rudalnya bukan head to head dengan rudal punyanya Israel dan Amerika. Dia menggunakan dengan cara asimetrik. Jadi dia menggunakan beberapa rudal murah dan drone murah untuk memaksa alat-alat pelakis serang udaranya naik
dan bersama baru menggunakan rudal pamungkasnya itu rudal balistik hypersonic atau rudal balistik lainnya yang memiliki warhead banyak atau ledak banyak untuk menyerang. Jadi Iran menggunakan strateginya adalah kombinasi dari beberapa senjata tanpa awak sehingga membuat masalahnya adalah membuat pandangannya itu akan tembus. Selain tembus, makin lama rudal ataupun alat penjagaannya makin lama makin habis sehingga tidak bisa menangkis dengan efisien mungkin. Mungkin minggu pertama masih bisa menangkis dengan banyak rudal. Karena kita tahu satu rudal ditangkis dengan mungkin 2-3 rudal penangkis. Bayangkan rudal yang datang harganya sekitar setengah miliar namanya, tapi tangkis dengan rudal yang harganya 20 miliar atau 50 miliar. Jadi kita lihat bandingannya rudal $100.000 ditangkis dengan rudal seharga $4 juta dan 2 rudal sekaligus. Itu kan lama-lama ya tertentu dan juga kemampuan produksinya Israel dan Amerika untuk rudal-rudal nangkis ini sangat sulit karena memang pertama mahal itu memang butuh waktu lama. Amerika hanya produksi 400 tahun paling hanya 700 rudal. Padahal dalam malam sudah habis mungkin 400 patrol menghadapi 200 rudal. Itu yang terjadi di Iran saat ini. Amerika Serikat masih terus mengancam invasi darat terhadap Iran di tengah kecaman dunia. Menurut Pak Agung, seberapa kuat persenjataan dan teknologi militer Iran dalam menghadapi ancaman serangan darat ini? Kalau Amerika sudah mengancam serangan darat, artinya operasi udara sekarang operasinya sudah gagal. Karena begitu ada serangan darat itu sudah operasi yang baru, operasi yang berbeda. Berarti itu sama saja dengan mengakui bahwa operasi sekarang sudah gagal. Betul sukses dalam hal mencapai tingkat prestasi membunuh, kemudian menghancurkan target-target. Juga ada masalah ya. Seperti terakhir tadi pada saat Israel menghabisi tangki-tangkinya di seluruh daerah. Yang terjadi Amerika malah marah. Kenapa? Karena justru dia maunya cuma yang terkait sama militer, atau sampai membuat susahnya sipil Iran. Jadi janji Amerika diam-diam bahwa Amerika itu temannya rakyat Iran atau melawan rezim ini kan tidak terbukti. Jadi sudah mulai terjadi masalah antara hubungan antara Amerika dan Israel soal kita tidak peduli. Pokoknya orang Iran menderita. Itu yang sudah mulai ada permasalahan nih. Nah setelah balik lagi bahwa mengenai serangan darat, begitu Amerika mau deklarasi serangan darat, artinya operasinya sekarang gagal. Sukses dalam melaksanakan targetnya semua, namanya tactical output. Tetapi strategi outcome-nya nol. Bayangkan rezim tidak berganti, rakyat tidak demo, tentara IGC masih utuh, kemudian serangan rudal balistiknya atau rudal lainnya dan drone masih berjalan, dan prosesnya masih menyerang. Jadi tidak ada satupun target strateginya tercapai, yang tercapai hanya target taktikal. Padahal cuma saya pun taktikal, ketika strategi tidak tercapai, itu sama saja dengan nol. Dan sekarang mengancam dengan serangan darat, artinya praktis operasi udara ini. Baik, jadi kita akan lihat siapa yang siap tempur dan siapa yang paling bertahan dalam durasi lebih lama akibat dampak dari pertempuran yang terjadi. Terima kasih Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.